hard to breathe, but that's alright. Hush. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afina Yatrusna. Saya di sini akan menjelaskan tentang kegiatan koperasi syariah. Sebelum kita mempelajari tentang kegiatan koperasi syariah, kita harus tahu apa sih koperasi syariah itu sendiri. Nah, jadi koperasi syariah secara teknisnya bisa dibilang sebagai koperasi yang prinsip kegiatannya, tujuannya, dan kegiatan usahanya berdasarkan pada syariah Islam, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Pengertian umum dari koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usaha prinsip-prinsipnya secara syariah. Apabila koperasi memiliki unit usaha produktif simpan pinjam, maka seluruh produk operasionalnya harus dilaksanakan mengacu pada Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia. Setelah kita mempelajari apa sih pengertian koperasi syariah, yang kedua kita mempelajari kegiatan koperasi syariah. Yang pertama adalah penghimpunan dana. Untuk mengembangkan usaha koperasi syariah, setiap pengurus harus memiliki strategi pencarian dana sumber dana yang dapat diproses dan diperoleh dari anggotanya. Pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan. Semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sumber yang konvensional, hibah atau simpanan sekedar titipan saja. Nah, secara umum, simpanan dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut. Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan di mana besaran simpanan pokok tersebut sama. Akad syariah, simpanan pokok tersebut merupakan masuk kategori dengan akad musyarakah, yaitu sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama, masing memberikan dana proporsi yang sama, berpartisipasi yang sama dalam bobot yang sama. Jadi simpanan pokok ini merupakan simpanan yang wajib yang modal awal yang disetorkan kepada anggota pada panitia koperasi syariah. Yang kedua adalah simpanan wajib. Simpanan wajib merupakan masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok yang dimana besarnya kewajibannya yang diputuskan dalam hasil musyawarah anggota secara penyetoran dilakukan secara kontinu atau setiap bulan sampai orang tersebut dinyatakan masuk di dalam simpanan. Yang ketiga adalah simpanan syariah. Bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana yang kemudian menyimpankannya di koperasi syariah. Keempat adalah investasi pihak lain. Investasi pihak lain dalam melakukan operasionalnya lembaga syariah sebagaimana dana segar yang dapat disumbangkan usaha yang secara maksimal, prospek atau koperasi syariah yang teramat besar sementara simpanan anggota masih sedikit-sedikit dan terbatas. Jadi investasi pihak lain ini adalah koperasi yang biasanya selalu membutuhkan suntikan dana dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, masih sedikit terbatas gitu. Yang terakhir adalah distribusi pembagian pendapatan atas pengolahan dana. Yang diterima koperasi syariah dibagi kepada para anggota yang memiliki jenis simpanan atau kepada pemilik modal yang telah memberikan kepada koperasi dalam bentuk mudharabah atau musyarakah.
Sedangkan pembagian yang bersifat tahunan maka didistribusikan termasuk kategori SHU dalam aturan koperasi. Untuk pembagian bagi hasil pada anggota yang memiliki jenis simpanan atau pembagian pinjaman adalah berdasarkan kepada hasil usaha yang real yang diterima di koperasi pada saat berjalannya bulan. Umumnya ditentukan berdasarkan nisbah, yaitu rasio keuntungan antara koperasi syariah dan anggota atau pemberian pinjaman yang terhadap hasil real usahanya.